Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Septian. Salam. Apa kabarnya Pak Septian? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Kita akan melakukan coaching. Sebagai awalnya, sebelum coaching dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Pak Septian. Kiranya Bapak berkenan untuk menjawabnya. Silakan. Oh iya, terima kasih. Terus nanti saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Septian ya, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Septian kembangkan pada coaching kali ini? Baik, mungkin ya yang akan saya berikan pertanyaan itu seperti pesan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach ya. Itu di pertanyaan kedua dan ketiga, kompetensi yang dikembangkannya tadi kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi untuk dikonversi? Mungkin dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach ya. Mendengarkan aktif ya, mendengarkan betul. aktif dan pertanyaan yang berbobot yang Ya. dikembangkan. Oke, pertanyaan yang ketiga ini tentang indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Septian pada coaching kali ini. Yaitu tentang langkah-langkah coaching ya untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri gitu Pak Subuh ya. Ya mungkin itu pertanyaan praobservasi yang ingin saya tanyakan, dan untuk selanjutnya silakan Pak Septian lakukan proses coaching bersama coach yang sudah ya. Selamat sore Pak Septian. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Sore Pak Yoga, nggak apa-apa nih, ada apa nih? Sore-sore begini nih. Gini Pak, mau ngobrol-ngobrol dulu sedikit, boleh ya? Wah, kayaknya ada yang penting nih Pak Yoga nih. Begini Pak Septian, Iya. saya itu kan mengajar di kelas 6 ya, dengan jumlah murid 24 orang. Iya. Namun ada salah satu orang murid saya yang bernama Gilang Pak. Iya, itu setiap kali saya beri tugas, dia tidak mau mengerjakan tugas tersebut, baik menulis maupun berhitung Pak. Bagaimana ya? Jadi Pak Yoga itu mempunyai siswa yang di kelas Bapak yang tidak mau menulis gitu ya, berhitung. Itu Pak Yoga kira-kira tahu nggak penyebabnya itu apa? Kalau penyebabnya banyak ya, ketika saya tanya alasannya itu terlalu banyak sehingga saya pusing Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Yoga ya, dia sering mengucapkan sebagai alasan nggak? Apa sih alasan dia? Alasannya Pak, dia bilang ketika disuruh mengerjakan tugas alasannya capek, alasannya itu saya capek, bilang tidak bisa. Oh, banyak alasannya Pak. Selama ini nih Pak Yoga nih, Pak Yoga udah ini nggak untuk mendorong Gilang ada kemauan seperti itu, ada nggak, ada upaya belum Pak Yoga itu kira-kira? Untuk itu saya melakukan berbagai upaya Pak. Salah satunya yaitu dengan pendekatan individu ya. Selain itu saya juga berkolaborasi dengan orang tua Gilang Pak. Oh barusan Pak Yoga mengatakan sudah melakukan pendekatan individu dengan Gilang ya? Iya. Nah selain pendekatan individu yang Pak Yoga lakukan ya itu Pak Yoga pernah melakukan tes formatif atau tes awal nggak sama Gilang tuh? Dianalisis belum kira-kira? Kalau dianalisis sudah Pak ya. Tetapi hasil analisis tersebut Gilang itu gaya belajarnya visual Pak. Sehingga kalau dikasih video dia aktif dalam belajar, tapi ketika pembelajaran tidak menggunakan video dia acuh tak acuh Pak. Jadi nih untuk kedepannya Pak Yoga ya, apa yang akan Pak Yoga lakukan untuk mendorong agar gaya belajar visual si Gilang tersebut itu bisa terlaksana Pak Yoga? Apa ya?
ya, kalau saya terus-menerus menggunakan video di dalam setiap pembelajaran ya, Iya. pasti pembelajaran akan sangat membosankan Pak, karena tidak semua anak itu gaya belajarnya itu visual Pak. Terus rencana saya Pak ya, untuk kedepannya saya akan melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi Pak, Iya. terhadap gelang tersebut, dan memberikan suatu pembeda gitu di dalam memberikan tugas terhadap gelang tersebut Pak gitu. Nah, menarik nih. Pak Yoga barusan bilang katanya untuk menangani kilang tersebut dengan hal yang berbeda mungkin. Iya, iya, iya. Nah, boleh saya tahu itu apa Pak Yoga kira-kira tuh? Cara Pak Yoga gitu, cara Pak iya. Yoga untuk melakukan dari pembeda tersebut. Pertama mungkin saya akan merubah tempat duduknya Pak. Dia kan setiap hari duduknya di belakang. Ya. Mungkin untuk mengatasi masalah gilang, saya akan pindahkan gilang ke depan Pak duduknya. Mungkin dengan demikian gilang itu bisa saya perhatikan lebih baik, bisa terperhatikan gitu Pak. Terus teh di dalam memberi tugas juga, selain memindahkan tempat duduk, tugasnya juga akan menurunkan levelnya Pak, khusus untuk gilang aja dulu. Ya. Nah, kira-kira tuh dengan upaya Pak Yoga, rencana Pak Yoga itu kira-kira seberapa sih tingkat keberhasilan yang akan Pak Yoga capai itu kira-kira dengan rencana kita tersebut? Tingkat keberhasilan Pak, saya sangat berharap besar sekali ya dengan rencana ini. Ya. Karena menurut saya dengan memindahkan gilang ke depan mungkin ya akan bisa meningkatkan gilang, terus dalam pengerjaan tugas dia akan lebih mudah, dan walaupun pengerjaannya tugas itu belum sampai tuntas gitu Pak. Apa tuh kira-kira komitmen Bapak untuk mencapai itu tersebut Pak? Untuk mencapai komitmen tersebut mungkin saya akan melakukan rencana tersebut untuk mengatasi gilang itu secara terus-menerus dan berkelanjutan gitu Pak. Continue mungkin ya? Ya, secara kontinu. Nah, kira-kira nih Pak Yoga ya, dengan rencana barusan Pak Yoga, ada nggak orang lain untuk dilibatkan terhadap rencana Pak Yoga tersebut? Kalau orang yang dilibatkan tentu saja ada Pak. Ya. Yang pertama kan ketika itu kan kita punya pimpinan, kita Ya. harus berkoordinasi dengan pimpinan. Selain Ya. itu berkolaborasi dengan semua guru, baik guru kelas yang lain ataupun mata pelajaran. Ya. Selain itu juga berkoordinasi dengan orang tuanya Pak, karena bagaimanapun belajar itu lebih banyak di rumah gitu. Nah nih Pak Yoga, dari pembicaraan kita nih dari tadi ya, ada nggak apa yang bisa Pak Yoga simpulkan dari pembacaan kita tadi barusan kira-kira? Kalau disimpulkan ada Pak. Iya. Oh iya, alhamdulillah Pak, ketika ngobrol sama Bapak saya bisa menyelesaikan atau mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan gilang tersebut. Jadi dengan demikian Pak, saya dapat simpulkan ketika kita ada teman ngobrol, Iya. kita ada teman curhat, bisa menyelesaikan suatu masalah, walaupun penyelesaian itu dari saya sendiri Bu, tetapi masalah tersebut bisa dipancing gitu. Iya. Penyelesaiannya, ide-idenya dari Bapak Septian. Sekali lagi terima kasih Pak, mungkin kalau tidak ada Bapak, ide-ide saya tidak akan keluar gitu Pak. Sama-sama Pak Yoga, alhamdulillah ya, tanpa Pak Yoga sadari ternyata Pak Yoga sendiri yang bisa menemukan solusinya ya, tanpa harus saya bantu atau gimana. Ternyata Pak Yoga juga tanpa sadar ya bisa ini nih, gimana nih kelanjutannya nih setelah ini Kak? Selanjutnya Pak, mungkin setelah saya dapat ide-ide dari Bapak, mungkin saya akan menerapkan di kelas ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan dengan diterapkannya rencana saya, gilang dapat berubah. Nah, untuk itu Pak, mohon doanya dan supportnya, semoga rencana yang akan saya laksanakan lancar gitu Pak. Iya,
mudah-mudahan amin ya Pak Yoga ya. Amin ya, Ya, Pak. mungkin itu aja mungkin yang mau ditanyakan Pak Yoga ya. Iya, ya Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak ya. Santai ya. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke Pak Septian, Ya. selamat sebelumnya sudah selesai melaksanakan coaching Ya. dan sudah saya observasi, sudah saya perhatikan. Nah sekarang kita akan melakukan pertanyaan pasca observasi. Ya. Mungkin pertanyaan yang pertama yang akan saya lakukan pada Pak Septian adalah apa saja yang sudah dilakukan pada saat Pak Septian tadi melakukan coaching. Ya, mungkin tadi pas saya melakukan coaching ya, saya sesuai alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan serta tanggung jawab gitu Iya, sudah melakukan sesuai alur tirta ya, Iya, tujuannya iya. sudah dapat, Iya. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah dapat juga. Ya. Oke, jadi kalau secara keseluruhan sebagai observer, Ya. menurut saya coaching tadi sudah berjalan dengan baik Ya. dan prosesnya sudah sesuai, alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Koci sudah bisa berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus Koci juga bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sudah baik gitu ya. Ya. Selamat Pak Septian sudah melakukan coaching yang sudah Ya. berhasil gitu. Terus yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Pak Septian? Mungkin kedepannya ya untuk ini saya lebih memahami lagi tentang proses coaching yang lebih baik ya. Iya. Misalnya dengan terus berlatih melakukan coaching terhadap orang lain mungkin itu yang akan saya lanjutkan kontinu. Terus memahami ya, terus Iya, memahami betul. meningkatkan kompetensi dengan Iya. dalam coaching, terus banyak berlatih dalam Iya. melakukan coaching juga. Ya, terima kasih Pak Septian, itu merupakan rencana yang sangat bagus. Mudah-mudahan setelah dilakukan coaching yang pertama ini, terus sudah dilakukan observasi, bisa bermanfaat bagi kita semua, terus bisa menambah kompetensi juga, sehingga kita khususnya Pak Septian bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua Pak Septian ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk kegiatan kita hari ini, dan di lain kesempatan insya Allah kita lakukan lagi untuk proses yang selanjutnya. Oke Pak Septian, mungkin terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.